Kau kenal Veronica kok? Veronica yang Omstrom Puana Nona Niko. Omstrom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Owner yang tempat Gunawan kerja itu, dia sediain speaker sama mikrofon gitu untuk kita jualan. Oh, oke. Akhirnya di situ tuh Gunawan bilang, bisa nggak karaoke? Bisa kok, nggak apa-apa. Selama itu bisa menarik pelanggan ya nggak apa-apa. It's Oh, okay. gitu, karena- Jilbab putih lambang kesucian, bahwa kehadirannya sungguh berharga. LIDA tuh kan Liga Dangdut Indonesia. Jadi melibatkan 34 provinsi. Jadi perwakilan antara 34 anak daerah tuh dibawa ke Jakarta. Di situ baru kita sadar kalau ternyata penonton tuh membantu. Membantu adrenalin kita untuk berkompetisi, untuk improv, tampil lebih baik. Iya, tampil lebih baik untuk menunjukkan skill kita gitu loh. Hey, Mas Rere, mau kemana? Dangdutan. Join yuk. Dangdutan di mana? Di podcast Week Mantap. Mau. Mau? Ayo, asik dangdutan. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap, untuk kita semua. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Janjir, asik, wow. Senang sekali karena hari ini cerah ceria Jakarta. Juga nggak macet. Tadi perjalanan tadi cuman nggak nyampe 1 jam, saya nyampe sini biasanya 2 jam ya. Tapi ini adalah salah satu berkah yang saya nikmati hari ini karena anak-anak sekolah lagi pada libur. Jadi Jakarta juga tidak terlalu macet. Saya berharap besok-besok juga nggak macet juga ya. Oke. Nah, seperti biasa hari ini saya kedatangan bintang tamu. Kalau kemarin cantik-cantik, ya, nenek-nenek, ibu-ibu semua udah ya. Kalau yang sekarang yang ganteng-ganteng. Kemarin-kemarin sudah ada yang ganteng 1, 2. Nah ini ganteng juga. Suaranya bagus. Mereka satu geng ya. Cuman kayaknya yang kemarin ngondek-ngondek. Gak tahu ini ngondek apa enggak. Halo Falul, maaf ya. Hostnya ngondek. Ratunya. Ya, apapun yang diomongin netizen ya, mau dibilang boti lah, dibilang ngondek, nggak apa-apa ya. Katain saya sepuasnya, tapi jangan bintang tamu saya ya. Kita kenalan dulu. Yang ini penyanyi muda, berbakat, tampan rupawan, suaranya bagus, dan sempat mengikuti ajang gitu ya. Ajang apa? Ajang pemilihan model. Miss Universe. Bukan, yang ini ajang Liga Dangdut ya. Ini kompetisi lagu dangdut gitu, dan dia adalah salah satu pemenangnya. Siapakah dia? Halo semuanya. Aku mau kasih satu nyanyi dulu, ya. Kau kenal Veronica kok? Veronica yang Omstrom Puana Nona Niko. Omstrom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Lah kasih kenal saya deng Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris kecil. Coba 1 kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Kok kepanjangan ya? Aku minta 2 bait, 3 bait, lu bawain 1 lagu. Oke, fine. Jiwa-jiwa biduan loh. Jiwa-jiwa biduan, tapi suaranya bagus banget. Siapakah dirimu? Aku adalah Gunawan LIDA 2020. Ya kuku. Itu tadi nyanyi. Suaranya bagus banget. Itu gak pakai power ya tadi ya, nyanyi aja biasa ya. Nyanyi santai aja. Kok bisa? Aku kalau nyanyi ku kenal Veronica, kok nggak sebagus itu, kenapa ya? Coba penasaran. Udah Baru ku kenal udah fals ya.
Itu bedanya aku sama kamu ya. Anyway, thank you banget Gunawan, luar biasa hari ini. Aku yang makasih loh. Oh gitu. Iya, makasih banget udah diundang ke sini ngobrol-ngobrol santai di sini. Oke, terima kasih juga karena menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Siap. Oke, luar biasa sekali. Kalau kemarin-kemarin kita sudah undang teman-teman kamu, ada Faul, udah ada pernah main kesini. Hari. Ternyata emang dia bilang itu geng-geng saya, emang Iya, ganteng betul. semua ya. Enggak, pertanyaannya itu ganteng semua, lebay semua enggak? Kayaknya mereka udah tahu deh kalau udah ngikutin kita tuh. Oh gitu ya. Ya, tapi aku senangnya dari kalian bertiga yang sudah kesini dan besok ada lagi teman kamu kan? Iya, Siapa betul. lagi tuh? Bang Ridwan. Nah, dari Ridwan, kemudian ada satu lagi nanti ya. Anda. Nah, insya Allah kelima-limanya akan hadir di sini. Dan ternyata karakter kalian beda-beda ya. Banget. Kita Banget ya. beda-beda banget. Kalau kamu ini orangnya cheerful ya. Jadi kalau orang yang ngikutin kita dari awal pasti udah tahu kalau Gunawan tuh sebenarnya lebih ke kalem. Oh, kalem. Yang mereka tahu. Oh gitu. Iya. Padahal sebetulnya Sebetulnya kayaknya ceria ya. orangnya ini loh fun ya, banyak ketawa, adem gitu. Iya, kalau ketawa sih udah pasti ya. Saya Itu ya? tuh salah satu orang yang paling nggak bisa nahan ketawa. Oh gitu. Iya. Apa ya kira-kira yang membuat kamu ketawa? Apa aja sih? Oh gitu. Iya, kadang yang menurut orang nggak lucu, menurut Gunawan, aduh, Lucu pasti ya? ngakak gitu. Oh gitu. Iya. Oh, artinya pembawaan kamu di sini emang fun ya. Iya. Makanya selalu ketawa ya. Gitu. Apa yang membuat kamu bisa berhenti ketawa? Apa ya? Gak punya duit gitu? Bisa. Langsung Bisa, berhenti bisa. ketawanya ya. Langsung berhenti ketawa tuh. Langsung kayak aduh, langsung stres di kamar. Oke, sekarang kita akan kenalan dulu sosok Gunawan ini. Ya, gue bingung ya. Dia kalau dari mukanya kan bukan orang Jawa, tapi kok namanya Iya. Gunawan. Iya. Oke, asli mana sih Gunawan? Asli Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Barat, Desa Sidangoli, Oh, oke, orang Sidangoli ya. Betul, orang Sidangoli. Kok bisa nyampe sini? Gimana ceritanya? Berkat kompetisi ajang pencarian bakat. Oh gitu. Jadi Iya. emang kamu ke Jakarta untuk ikut kompetisi? Sebenarnya kompetisi yang Gunawan ikut itu tuh dia ada di setiap provinsi waktu itu. Oke. Jadi di 34 provinsi didatengin ke sana. Jadi itu yang memudahkan Gunawan untuk ikut kompetisi. Oh gitu. Kalau misalkan itu diadain di Jakarta kayaknya nggak bakalan Nggak ikut bakalan ke kompetisi. Jakarta. Iya. Jadi memang kamu ke Jakarta untuk kompetisi. Untuk kompetisi. Artinya kamu anak daerah datang ke Jakarta. Untuk iya, kompetisi. Bisa Oke, dibilang gitu. ngomong-ngomong, kamu bahasa Sidangoli seperti apa sih? Coba dong perkenalkan dirimu dengan bahasa Sidangoli. Aduh, Masih inget agak kan? susah sih. Masih ingat. Kok agak susah gaya lu? Lu di Jakarta berapa tahun? Agak susah sih kalau bahasa daerah tuh Kenapa? karena bahasa asli daerah sana tuh susah banget. Oh gitu. Heeh. Nah, kamu kecil di mana? Kecil di sana, Oh, gede oke. di sana. Eh, Ya, cuman kalau bahasa daerah tuh agak susah Terus gitu. kamu di sana pakai bahasa apa? Pakai bahasa daerah cuman yang umum aja, yang gampang-gampang Oh, gitu. aja. Iya. Oh, Tapi kalau perkenalkan diri pakai bahasa daerah tuh kayak usia berapa itu tuh susah. Oh gitu. Heeh. Kenapa susah? Nggak, karena mungkin kita nggak pelajari kali ya. Oh, nggak pelajari Di sana di kan sana. sekolah kan nggak ada belajar Oh, bahasa gitu. daerah kayak gitu-gitu. Jadi kita belajar tuh ya denger aja, denger gitu. dari denger Pakai dari- kuku gitu. Enggak dong. Enggak, jadi kita dengar orang tua kita ngobrol, jadinya gitu. kita tahu gitu. Ya Nggak- udah coba perkenalkan aja. Halo, saya dari Oke. Maluku Utara. Halo, apa namanya? Kita bernama Gunawan, kita dari Maluku Utara, kita dari Desa Sidangoli Dehe. Pokoknya ini semua yang nonton jangan lupa terus nonton channel ini. Oh Oke? gitu. Itu bahasa Indonesia loh. Iya, Cuman cuman ada logatnya. bahasa pasarnya ngoni semua kayak gitu-gitu. Oh gitu. Heeh. Emang di sana begitu bahasanya? Iya, bahasa pasar di sana kayak gitu. Tapi kalau pakai bahasa daerah tuh Fangare Gunawan, Fangare Dakaino Tomas Sidangoli kayak Ah. gitu-gitu. Oh, itu Jadi nggak agak susah. banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Hanya orang Sidangoli aja yang tahu. Orang Maluku Utara sih itu Oh, bahasa orang- Ternate umumnya. Oh, bahasa Ternate. Iya. Oke. Anyway, kenapa namanya Gunawan? Emang orang sana ada yang namanya Nggak tahu. Gunawan? Orang Gunawan kan biasanya orang Jawa, Sunda, ya Nah. kepulauan Jawa lah. Kalau itu tuh kebetulan belum sempat nanya Oh, sama orang tua. kamu ngebajak kali ya. Nggak ngerti.
Kan biasanya kalau orang sana namanya kan siapa Melki lah, Benar, gitu kan. tapi itu tuh orang Ambon gak sih? Oh beda lagi. Iya beda. Kalau orang kamu Kalau biasanya kita tuh nama-namanya lebih umum sih, lebih gitu. kayak random aja sih random, namanya. karena mungkin udah tercampur dari budaya Tercampur, sana sini ya. betul. Oh gitu. Jadi emang ada Gitu. Gudawan, Agus, Iya, gitu ada di Gunawan, sana? Agus ada. Oh gitu, Anto gitu ada ya? Anto ada. Kenapa tiba-tiba kayak Anto? Firman gitu ada gak? Ada Firman juga. Dia apa? Teman saya kebetulan. Oh namanya Firman. Iya. Oh, tapi asli sana. Asli sana. Oh gitu. Jadi udah campur ya. Iya, udah Nah, sana. oke. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Mantap. Oke, boleh cerita sedikit nggak tentang kehidupan kamu di Sidangoli itu? Seru banget. Oke. Selayaknya anak-anak di desa kayak gimana sih? Yang kayak kita main-mainnya juga apa namanya liar banget, yang ke Oke. hutan, terus ngambil apa kayak gitu-gitu waktu kecil tuh. Terus kayak aduh apa bunyi? Terus kita tuh kayak ke kebun orang, kita ke pokoknya halaman orang. Seru lah pokoknya kehidupan Gunawan di sana tuh. Terus Gunawan sebelumnya tuh nggak nyanyi justru. Oh, terus ngapain? Nggak nyanyi, nyanyinya tuh cuman di kamar mandi, Oh, gitu. istilahnya kayak gitu-gitu, penyanyi rumahan aja, nggak Oke. yang di hajatan-hajatan gitu, Oh, enggak sama sekali. Oke. Terus dari mana tahu kalau bisa nyanyi? Dari sekolah. Oke. Di sekolah diajarin. Di sekolah enggak diajarin sih. Jadi kayak cuma nyeletuk-nyeletuk aja, nyanyi kayak humming-humming gitu. Ternyata tuh yang tuh guru Gunawan justru kayak kamu tuh punya suara yang bagus, terus disuruh tampil di depan kelas untuk nyanyi. Nah dari situ baru ketahuan kalau punya suara yang bagus. Oh, jadi humming aja udah bagus ya kamu ya waktu itu ya, sampai gurumu notice ya. Dia bahasanya sombong sebetulnya, cuman dibalut dengan kesederhanaan. halus ya, halus. Jadi sebetulnya mau nyombong, dia humming aja udah bagus, gurunya notice. Nah, kalau sampai akhirnya kamu ikut kompetisi gimana? Ikut kompetisi waktu itu tuh sempat didorong sih sama temen. Itu sudah lulus sekolah? Udah lulus, Oke. udah lulus sekolah, udah kerja juga, Udah kerja. merantau ke Ternate waktu itu. Tapi sejak itu kamu sudah jadi sering nyanyi-nyanyi? Sering nyanyi, cuman nggak di hajatan gitu, Oh, oke. nggak di panggung, Karaokean aja gitu ya? karaokean aja sih. Oke. Nah, terus di tempat kerja tuh kan disediain, tahu nggak sih di apa namanya counter yang jual handphone. Nah itu kan biasanya ada pakai speaker tuh. Oh gitu. Nah di situ owner yang tempat Gunawan kerja itu dia sediain speaker sama mikrofon gitu untuk kita jualan. Oh oke. Akhirnya di situ tuh Gunawan bilang bisa nggak karaoke? Bisa kok, nggak apa-apa selama itu bisa menarik pelanggan ya nggak apa-apa. It's Oh okay. gitu, karena kamu kerja di situ. Iya. Oh jadi kerja Kayak di gitu. counter handphone. Mm-mm. Oh gitu ya, counter handphone di sana ada karaoke-nya ya? Bukan karaoke. Ada Speaker aja. mikrofonnya, tapi buat kamu karaoke. Betul. Oh, oke. Kalau di sini kan jualan motor gitu, ada dangdutannya. Iya gitu. kan? Nah, gitu-gitu. Kalau di kamu handphone. Handphone. Oh oke. Terus kamu nyanyi-nyanyi di sana. Nyanyi terus Nyanyi apa waktu itu? nyanyi dangdut aja. Oh emang kamu suka dangdut? Suka. Atau di daerah kamu memang penggemarnya dangdut? Enggak, justru. Enggak. Iya. Tapi kenapa Di kamu nyanyi dangdut? Karena apa namanya mengenal apa arahnya kemana suara ini kayak gitu loh. Oke. Jadi waktu dulu tuh sempat nyanyi lagu pop, sempat nyanyi lagu kosida, kayak gitu. Dan alhamdulillah nemunya tuh basicnya tuh kasidah. Oh gitu. Iya, Kamu bisa nyanyi kasidah? bisa. Coba, pengen denger. Coba Jilbab Putih. Iya ya. Iya oke. Jilbab putih lambang kesucian. Na 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 na. Ya Allah. Gak cocok sama tampang ya. Tampangnya serem. Suaranya lembut. Nah, Suara lu lembut banget loh. Enak banget loh. kayak gitu. Berasa di surga gitu. Masya Allah. Oh, ya, jadi kamu di sana nyanyi kasidah? Iya, basicnya tuh kasidah. Oh gitu. Iya, jadi kayak kita tuh nyari-nyari jati diri gitu loh. Nyari-nyari apa ya? Apa namanya? Suaranya tuh arahnya kemana gitu. Emang di sana ada kelompok kasidah gitu? Enggak sih, lebih ke personal aja sih Oh masing-masing. personal. Cuman memang kamu nyaman karena suaramu cocok. Iya. dengan lagu kasidah. Jadi nyanyi berbagai genre akhirnya tuh cocok di kosida. Oke. Terus nyanyi kosida. Jadi di counter handphone itu juga kamu nyanyi kasidah? Enggak,
Kalau di counter handphone kan nggak lucu ya. Kirain jadi suasana di Iya kan? kota santri. Nggak lucu ya kalau kita jual handphone terus nyanyi suasana di Terus akhirnya kamu nyanyi-nyanyi kasidah itu di mana aja? nyanyi kasidah tuh di kampung. Oke. Iya, terus setelah kasidah terus nonton lah Dangdut Akademi pertama, musim pertama. Oke. Di Nonton TV. Di TV waktu itu, angkatannya Lesti waktu itu. Nonton terus kayak, loh kok aliran musik ini itu sebelum kenal dangdut ya? Kayak, loh kok aliran musik ini tuh kayak mirip-mirip sama qasidah. Kayak gitu. Akhirnya gitu. iya, akhirnya coba belajar lagu dangdut, bisa dan kerja udah nyanyinya Nyanyinya dangdut. dangdut. Coba lagu dangdut pertama yang kamu pelajari lagu apa? Kehilangan. Kehilangan yang gimana sih lagunya? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Bagus ya. Adem loh. Aku sering denger lagu itu lagunya Bang Haji kan? Ya, betul. Iya. Lagunya ya bagus gitu. Tapi Bagus. ini lebih mendayu, lebih Iya. Apa karena yang nyanyi ya? Karena yang nyanyi lebih muda kali ya. Oh gitu. Itu Iya, lagu pertama yang kamu pelajari. Lagu pertama. Dan itu tuh Gunawan tahunnya pas nonton salah satu kontestan Kak Ati Kodong Oke. nyanyiin di situ di Dangdut Akademi. Oh oke. Baru. Di situ. Dan akhirnya kamu belajar. Terus Belajar. kamu Ikut kompetisi. dengan berbekal lagu berapa banyak kamu ikut kompetisi? Enggak banyak. Enggak banyak. Kurang lebih 5 atau 7 deh, 7 Oh lagu. gitu. Oh, kamu waktu itu dites lagu apa? Waktu membuat kamu lolos. Di tes waktu itu lagu Gadis Malaysia sama Fatwa Pujangga di kalau nggak salah. Fatma Pujangga. Oke. Nah, itu siapa yang akhirnya mensupport kamu untuk ikutan? Nah, teman-teman, Kamu lidah keberapa jadinya? lidah ketiga. Ketiga. Mm-mm. Oke. Waktu pertama kamu nonton. Kedua Enggak, masih yang pertama ikut juga. Oh ikut, kamu Ya. udah ikut daftar. Udah ikut daftar. Oke, tapi nggak lolos. Iya, nggak lolos. Oh oke. Pertama, kedua itu ikut Oh ikut, tapi nggak lolos. Nggak lolos. Di daerah sana. di Ternate. Oh jadi kalau kompetisi gitu di daerah-daerah dibuka ya pendaftarannya? Lidah aja sih. Oh lidah aja. Lidah tuh kan Liga Dangdut Indonesia. Jadi melibatkan 34 provinsi. Jadi perwakilan antara 34 anak daerah tuh Oh dibawa ke Jakarta. Oh gitu. Jadi emang dari daerah ini ya diseleksi ya per daerah. Iya, mereka tuh seleksi datang ke sana. Oh dan kamu mewakili daerahmu waktu Iya, itu. waktu Ih, itu. hebat loh, kamu sudah Masya mewakili Allah. daerah sana. Hebat ya. Hebat banget. Itu umur berapa kamu waktu itu? 23 tahun. Oh, 23. Akhirnya kamu lolos. Lolos. Setelah lolos, kamu dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Waktu itu tuh kita di sana tuh kompetisinya kan jurinya kan kru aja. Oh gitu, waktu di sana. Iya, terus Oh, kru. dibawa ke Jakarta tuh masih juri artis. Oh gitu. Masih, masih diseleksi audisi lagi. Audisi lagi. Dan kamu lolos. Alhamdulillah. Waktu itu lolos. jurinya siapa aja? Tenita Thalia, Mm-mm. Eza sama King Nasar. Oh King Nasa. Dan kamu lolos. Apa yang membuat kamu Alhamdulillah. lolos waktu itu? Nggak Suaramu tahu ya. kah atau tampilanmu kah? Suara deh kayaknya. Suara kamu emang kamu merasa suaramu bagus? Enggak. Tapi kamu sadar suaramu bagus. Sadar. Gak berasa suara bagus tapi sadar suaranya bagus ya. Membingungkan, membingungkan. Cerita dong, itu berarti kamu Lidah 3 itu tahun 2020? Iya. Iya kan? 20. Itu kan musim ini Covid. Sebelum dong. Yang kita audisi itu sebelum. Oh, audisi sebelum. Sebelum. Tapi pas pelaksanaannya Kita masuk ke top berapa ya? Top 13 kalau nggak salah. oh tadinya normal ya? Tadinya normal. Oh, Jadi kita tuh masih ngerasain euforia penonton. Oke. Kita masih ngerasain itu. Oh. Euforia penonton, terus tiba-tiba yang penontonnya tinggal dikit. Hah? Abis itu penontonnya hilang. Nggak ada lagi penonton. Gak ada penonton. Nggak ada penonton. Gimana bedanya gimana? Waktu Itu- nyanyi di depan ratusan penonton ya? Iya, itu benar-benar apa ya? Di situ baru kita sadar kalau ternyata penonton tuh membantu. Oke. Membantu adrenalin kita untuk berkompetisi, untuk improv, Tampil untuk lebih baik. iya tampil Oh. lebih baik, untuk
menunjukkan skill kita gitu loh. Karena setiap kita kasih improv atau tembakan-tembakan ada tuh mereka selalu teriak kan. Jadi adrenalin kita tuh naik. kayak gitu-gitu. Jadi kayak jago nih gue. Gak apa-apa, versi kamu kan. Iya. Nanti kalau Gitu. ada yang bilang sok jago, bilang aja sirik Iya. gitu. Terus. Kayak gitu kan. Terus pas penontonnya tinggal dikit agak kagok kita. Oh gitu. Ya karena interaksi Beda banget rasanya. banget. Karena interaksi kita kan cuma sama juri. Itu yang bikin kita tuh kayak makin tegang. Oh jadi kan Dan itu- kalau Lida itu kan panggung, terus ada jurinya, ada juri, penontonnya. Ada penontonnya kan. Nah itu benar-benar penontonnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Terus cuma di depan Kosong. juri. Di depan juri kita nyanyi tok. Nggak enak banget ya. Iya kan? Oh. Jadi kayak dari situ tuh kita pesertanya tuh langsung salah lirik, langsung lupa lirik. Oh malah grogi. Iya, karena kita interaksinya langsung sama juri kan. Oh pressure-nya lebih tinggi. Pressure-nya lebih ya. tinggi. Oh oke. Kayak gitu. Jadi Jadi kita beda kayak banget. di ini ya. Kayak aduh gue nyanyi diperhatiin banget nih Iya, kayak gitu. ya. Heeh. Pressure-nya lebih tinggi bener. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah lah kita ngejalanin sampai akhirnya selesai. Selesai. Dan kamu menang waktu itu? Enggak, Enggak. Kamu juara keberapa sih? 2. Oh juara 2. Juara satunya siapa? Meli. Oh Meli. Oh. Meli. Kan biasanya kalau itu kan dari kompetisi gitu biasanya kan dari pilihan penonton kan, pemenangnya kan ditentukan sama Iya, SMS. voting kan. Iya, SMS waktu itu SMS ya. SMS. Emang belum ada WhatsApp waktu itu. Nggak Belum tahu ada ya? ya. Udah ada. Udah ya? ada WhatsApp, cuma kan Udah- nggak mungkin orang kirim WhatsApp. Adanya SMS ya. Karena bisa dihitung ya ada nominalnya ya. Voting. Tiba-tiba ada SMS nomornya 97288. Oh dari WhatsApp dan Dari kamu Enggak, bukan dari WhatsApp. dari SMS dan kamu lumayan tinggi Lumayan SMS. tinggi. Orang daerahmu alhamdulillah. atau orang Indonesia? Orang daerah di situ tuh Gunawan kaget banget loh karena sempat insecure juga waktu awal-awal. Kenapa? Kayak aku kan jauh, nggak mungkin dong ada dukungan dari sana kayak gitu. Apalagi sampai datang ke studio Oke. kayak gitu kan. Ternyata pas aku keluar dari LED gitu, itu ternyata penonton paling rame adalah penontonku. Yang bener. Iya. Kamu nyogok kali. Enggak. Mana ngerti soal gitu-gituan. Iya kan, pengalaman gitu. Kamu diem-diem main belakang kali. Ini gitu. Modal gue modal ini gitu. Kaget, jadi waktu itu kaget kayak, loh ini orang dari mana? Kayak gitu. Ternyata banyak orang Maluku Utara yang tinggal di Jakarta. Mereka kesana nonton. Mereka support kamu ya. Support Wow, terharu sekali ya. banget. Ngomongin gue. Apa? Suka nyogok ya. Enggak kan gue mancing dia. Kepancing Iya. enggak. Kalau emang nyogok biasanya gitu. Iya, langsung kepancing ya. Kan kepancing. Alhamdulillah bersih. Bersih ya. Kamu jadi benar pure juara ya. Pure, Dan alhamdulillah. dukungan dari orang-orang daerahmu juga luar Benar. biasa ya. Itu tanpa kamu ketahui tiba-tiba mereka hadir di sana. Iya, dan pas relawan-relawan yang ada di Maluku Utara ngirim video kan, itu mereka tuh konvoy kayak Piala Dunia. Oh ya, Heeh. untuk dukung kamu. Pawai, rame banget waktu Di itu. daerahmu. Kata mereka tuh sejarah mencatat di desa Gunawan tuh paling rame pas kamu kompetisi. Oh gitu. Karena biasanya sepi gitu di sana. Oh, jadi pada support kamu. Pada support. Berarti SMS terbanyak juga dari daerahmu ya? Iya, Sehingga membuat kamu naik itu. Betul. Oh, luar biasa. Sampaikan terima kasihmu dong sama aduh ini tuh sering banget Gunawan sampein beribu-ribu terima kasih banyak karena tanpa kalian Gunawan nggak akan sampai ke sini, nggak akan juara waktu itu, terus nggak akan sampai ke Jakarta sih. Biasa emang Maluku Utara. Nah, mau Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Taso. Mantap. momen apa yang paling tidak bisa kamu lupakan saat kompetisi itu? Pas lupa lirik deh kalau nggak salah waktu itu tuh kayak benar-benar seba itu diem karena lupa. Lupa atau depresi? Lupa sih. Benar-benar lupa. Iya, karena yang tadi itu loh tiba-tiba nggak ada penonton. Oh, Nah itu. ya karena sebetulnya karena tekanannya berat Iya, membuat kamu tekanannya jadi berat. hilang konsentrasi. Iya, ya. hilang konsentrasi. Itu yang nggak bisa kamu lupakan. Iya. Kalau selama kompetisi yang sampai dukungan dari orang daerah itu, apa yang kira-kira yang tidak bisa kamu lupakan dari semuanya? Waktu itu
mantan Bupati Halmahera Barat datang ke studio. Iya. Oh, untuk support Untuk kamu. support langsung. Oh gitu. Iya, terus bawa banyak banget oleh-oleh, Oh. terus dibagi-bagiin ke kru TV, terus ke juri, Oh gitu-gitu gitu. sih. Kamu dapat Itu sih. apa? Ya, Pak, Kan mereka dapat oleh-oleh. Mm-mm. Kamu dapat apa? dapat uang jajan sih. Uang jajan. Wah, enak ya. Kalau mewakili daerah gitu ya, Iya, enak ya. Boleh tahu nggak, benar. spill nggak berapa nilainya waktu itu dari Pak Bupati? Waktu itu berapa ya? 20-an deh kalau 20 bisa. juta. Iya. Wih. Itu bukan uang jajan. Apa itu? Itu biaya hidup. Iya, Itu betul, biaya betul. hidup selama Betul. kamu di Jakarta. Luar biasa loh, mantan bupatinya hebat Iya, ya mensupport memang luar kamu. biasa. Nah, kalau jadi begitu kamu kan orang daerah, Mm-mm. terus dibawa ke Jakarta, terus berkompetisi. Jadi totally kamu tinggal di Jakarta berapa lama waktu itu? Waktu itu pas sampai sekarang Di Jakarta. di Jakarta itu kurang lebih udah berapa tahun ya? 6 tahun. Kan 2020 Enggak. sampai. Maksudku selama kompetisi kan kamu tinggal di Jakarta. Oh, Itu berapa bulan? Berapa lama? Waduh, kita kompetisi paling terlama Oke, 9 bulan. 9 bulan. Karena harus break dulu kan. Oh iya, karena on off ya waktu Lockdown, itu ya. iya. Ya ada apa namanya dulu? PSBB. PSBB, betul. Iya kan? Heeh. Oh, itu jadinya break. Break. Oh, Kita break. gitu. Kita break berapa bulan sih? 3 bulan deh. Waktu itu Oh, kita di gitu. asrama nggak ngapa-ngapain. Terus nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Selama 3 bulan? Selama 3 Nggak bulan. boleh keluar. Nggak boleh keluar asrama. Kita di dalam asrama, terus harus pakai masker, pakai face shield. Terus udah di Oh, ya? dalam asrama. Paling latihan doang. Latihan juga enggak. Oh Kita- gitu. Karena waktu itu kan break, bener-bener break kan. Total ya. Karena kalau latihan kan kita harus ketemu sama coach, sementara coach kita takut. Oh, nggak boleh juga, Ya. nggak boleh berinteraksi dengan banyak orang. Terus momen apa yang tidak bisa kamu lupakan dari peristiwa itu? Kekeluargaan sih akhirnya. Oke. Akhirnya kita 9 orang itu tuh udah kayak saudara yang tinggal satu rumah, yang benar-benar apa ya, keluarga banget. Gitu ya. Nah, Oh. itu sih yang nggak bisa kita lupain. Pernah ada konflik nggak sih? Kan biasanya kalau ngumpul temen gitu, apalagi berlama-lama dalam kondisi yang tidak bisa keluar, Iya. kan biasanya sifat-sifat aslinya pada muncul. Jadi kadang ada konflik, ada Iya. apa? Kamu sempet nggak ada konflik gitu? Alhamdulillah sih aku sih nggak pernah ya, Kalau yang lain-lain nggak tahu. nggak tahu ya, nggak mau tahu ya, Iya. nggak ngurusin orang gitu. Nah, sejak kompetisi itu kan kamu akhirnya seorang Gunawan dikenal di seluruh Alhamdulillah. Indonesia, ya kan? Ya, Bahkan alhamdulillah. sampai punya fanbase ya. Iya, fanbase Apa ada. sih namanya? Genius One. Genius One gitu. Apa itu Genius One? Genius One tuh Gunawan menawan. Oh, Gunawan menawan. Gunawan pinter dan menawan. Oh, Gunawan pintar dan menawan. Siapa yang bikin itu? Mereka sih. Oh, mereka, Iya. bukan dari kamu idenya. Oh. Kirain dari Kalau- kamu idenya. Kalau Gunawan sendiri yang bikin kan kayak GR banget, emang lu pinter. Emang lu menawan. Katanya fans kamu militan, bener nggak sih? Bener sih. Bener ya. Jadi Iya. kalau ada yang menghujat kamu langsung diserang gitu. Orang-orang yang Bener. langsung serang. Iya. Bener ya itu ya? seseorang, iya. Itu bener. ajaran dari kamu bukan? Enggak, bukan. Karena kadang biasanya karakter fans itu mengikuti karakter artisnya gitu. Setauku seperti itu. Karena aku pernah komen yang maksud gue sih nggak menghujat, tapi Iya. agak nyeleneh. Tiba-tiba gue di DM, gue di anjing-anjingin, gue di situ. Gue kaget, Masya Allah. Gue kayak penista agama. Iya. udah. Emang begitu sih mereka tuh. Gitu ya? Iya. Nah, fans kamu juga begitu? Begitu, dan Begitu. kita sempat berantem gara-gara itu. Kamu sendiri berantem sama fans Iya. kamu? Kenapa? Karena aku adalah tipikal orang yang kalau misalkan walaupun lu tuh ngefans sama gue, tapi lu nggak bisa berbuat semena-mena sama orang. Gue nggak bakalan sungkan-sungkan untuk negur lu kayak gitu. Gunawan tuh gitu. tipikal orang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak jangan kayak gitu, itu tuh salah, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak suka ya udah cabut kayak gitu. Gitu ya. Iya. Sekarang udah berapa banyak tuh fans kamu tuh Nggak tahu ya. di komunitas itu? Karena
Gunawan juga percaya kalau mereka tuh adalah fans yang musiman sebenarnya. Oh gitu. Iya, Lagi fans. demen sekarang seperti Iya, itu. Oh gitu. fanbase yang anak-anak kompetisi itu musiman sebenarnya. Musiman ya. Iya, karena setiap ada yang baru mereka langsung pindah, setiap ada baru mereka gitu. pindah, kayak gitu-gitu. Tapi kan militan, berarti sampai sekarang masih ada yang setia dong? Masih ada. Oh, dari seluruh Indonesia. Iya, cuman nggak tahu ya. Nggak udah kamu berapa, maintain udah gitu? berapa? Enggak. Oh, nggak kamu kunjungi, nggak kamu apa? Beberapa kali sempat Oh gitu. kayak meet and greet gitu. Oh, meet and greet pernah. Oke. Ya, Nah, kan kamu dari kampung. Background kamu tadi kerja di counter handphone ya. betul. Terus tiba-tiba di Jakarta. Terus jadi artis. Masya Allah. Masya Allah, tiba-tiba jadi artis, terkenal, punya fansnya militan pula. Terus dapat uang jajan aja 20 juta. Itu uang jajannya ya waktu itu. Gimana dengan uang hidupnya? Uang apa? Kalau boleh tahu, begitu kamu mengikuti kompetisi itu, ada perubahan yang luar biasa drastis nggak sih dari kehidupan kamu? Tentunya ada. Itu udah apa ya? Udah hukum alam lah ibaratnya itu ya. Karena apa ya, kita tentunya tuh merubah hidup banget kan. Yang tadinya ekonomi kita tuh nggak mumpuni, sekarang alhamdulillah kayak gitu kan, tercukupi. Cukupi ya? Iya, bukan lebih ya. Bahkan berlebihan ya. Udah punya rumah sendiri sekarang Ya ya? alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Terus udah bisa, yang tadinya nggak kebayang bakalan punya rumah sendiri, bakalan punya kendaraan sendiri, kayak gitu nggak kebayang. Akhirnya sekarang tuh ada ya? Ya, terus bisa membantu ekonomi keluarga. Itu sih yang paling penting kayak gitu. Kalau sekolah kamu gimana? Waktu kamu ikutan itu masih kondisinya kamu sudah selesai? Udah selesai SMA? sekolah SMA. Nggak berniat untuk melanjutkan ke university gitu? Aku tuh beberapa kali sempat setelah lulus sekolah tuh aku sempat daftar kuliah kesehatan. Terus nggak bertahan karena faktor ekonomi. Oke. Terus pas udah di sini juga kuliah kemarin. Oh oke. Terus? Tapi nggak bertahan. Nggak bertahan. Kenapa? Faktor apa? Karena kemarin Kalau tuh di daerah kan faktor ekonomi. Kan sekarang ekonomi ada. Iya. Faktor malas. Atau faktor apa? Itu the point banget. Atau faktor karena kamu sekarang artis, jadwalnya padat, jadi nggak bisa nge-matchin antara jadwal kuliah dan... Itu benar, cuman kayak sombong banget ya. Jadi kita perhalus lagi nih. Perhalus lagi kalimatnya. Jadi sebetulnya apa kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kemarin tuh ada beberapa kali schedule yang tabrakan aja sih. Iya, yang kamu harus ngikutin pelajaran saya, kamu harus ngikutin ini kayak gitu, terus tabrakan aja sama schedule kerja. Gitu. Jadi akhirnya tuh kayak Gunawan rasa kayaknya sekarang belum bisa deh kayak gitu. Oh gitu. Karena nggak mau stres. Oh. Karena nggak mau stres sih. Karena nggak mau stres ya, nggak enak gitu stres sih. kan ya. Iya banget. Enak cari duit ya. Banget. Happy ya kalau nyari duit ya. Terus bagi-bagi waktu gitu sih. Oh gitu. Tapi ada keinginan nggak nanti bakal menuntaskan? Sebenarnya pengen. Pengen karena baru sadar kalau ternyata itu tuh penting juga. Penting untuk kehidupan kita. Terus kita seniman ini kan ada waktunya. Ada waktunya, betul. Kita belum tahu pasti gimana nih kelanjutannya kan. Jadi salah satu yang bisa melanjutkan kehidupan kita ya itu pendidikan, gitu ya. kayak gitu sih. Jadi ada rencana nanti setelah ini. Oh gitu. Nah, kamu begitu dikirim daerah, kamu populer sekali. Momen pertama kali kamu pulang kampung sambutannya kayak apa? Waduh, waktu itu tuh luar biasa banget. Sempat berantem juga, sempat debat juga sama pihak TV waktu itu. Karena waktu itu kan lagi benar-benar lockdown kan, nggak bisa sama sekali ada kerumunan. Ada keramaian. Sementara di sana tuh cuek banget sama yang kayak gitu. Ya kan? Nggak nyampe sana kan? Nggak nyampe. Iya, ini corona nggak nyampe sana kan yang Iya, betul. Terus mereka di sana memang bandel kan. Siapa itu? Dan mereka di sana kan memang bandel masuk kan tadi? Ya, masuk kok. Mereka tuh bandel banget kan di sana. Jadi kayak nggak mau pokoknya nggak mau lockdown itu. Apalah itu, kalian di Jakarta aja. Kita di sini nggak mau ngikutin itu. Terus waktu itu Indosiar nggak mau.
mereka nggak mau kayak nggak ada penjemputan sama sekali, nggak ada sampai kerumunan sama sekali. Oke. Kayak gitu, takut viral kayak gitu-gitu kan. Terus Iya, akhirnya nanti pas bisa dituntut kan. bisa dituntut. Terus akhirnya pas Gunawan ke sana tuh mereka janjiin warga di sana tuh janjiin kalau kita janji nggak akan ada kerumunan, nggak akan ada penjemputan, nggak akan ada itu sama sekali. Saya santai dong. Oke. Kayak oke ya udah ini saya cuma sama orang tua sama sama polisi yang mengamankan waktu itu. Ya udah saya datang sana aja. Sampai di pelabuhan waktu itu tiba-tiba lautan manusia. Oh ya? Jadi kayak saya tuh benar-benar kita tuh debat dulu di dalam speed karena saya nggak mau turun. Oh oke. Saya takut kan posisi waktu itu kan apalagi masih baru nih, nggak ngerti sama hal-hal yang kayak gitu-gituan. Terus akhirnya saya teleponan sama orang yang ada di Jakarta, manajer saya dan segala macam. Terus kata mereka boleh tapi tanpa ada kamera, publikasi kayak gitu-gitu. Oh gitu. Terus aku bilang oke, tapi saya nggak bisa menjamin orang sebanyak ini. Masa saya harus kontrol mana handphonenya, mana handphone? Kayak gitu kan? Iya benar. Jadi ya udah. Terus saya bilang ya udahlah, saya pasrah aja lah. Kalau viral ya udah, enggak juga alhamdulillah. Jadi udah itu sih momennya yang paling. Momen sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Sampai sekarang nggak bisa dilupain. Luar biasa, itu sambutannya luar biasa sekali ya. Nah, oke. Kamu sudah populer sekali gitu. Waktu itu apalagi gitu. Otomatis banyak sekali tawaran-tawaran yang masuk. Apa aja yang sudah kamu terima untuk tawaran-tawaran itu? Banyak sih tawarannya tuh, apalagi kita baru keluar gitu kan. Cuman yang pasti kita tuh off airnya jarang. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena kan lockdown. Oh jadi terkenal doang tapi rekannya jarang. Berat gak Pak? Jujur ya. Jujur banget. Jadi terkenal, populer sekali, tapi off airnya jarang. Waktu Hati-hati. itu kan seniman tuh kita nggak bisa munafik ya, kan kita nggak bisa munafik loh. Mereka banyak yang jujur juga di podcast. Kalau mereka tuh memang benar struggle di waktu itu. Oh sangat. Banget karena waktu itu tuh bener-bener nggak ada off air, sementara penyanyi itu kan yang dibutuhin off air tuh. Nah kita tuh bener-bener nggak ada. Oh jadi pulang kampung terus pelongok nggak ada kerjaan? Udah nggak ada. Kita ngapain ya? Di kampung sendiri nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang undang hajatan gitu, nggak ada? Nggak bisa di sana. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Oke. Kayak gitu, jadi kayak kita, aduh gimana. Untungnya waktu itu stasiun TV tuh sediain kita konser setiap hari. Oh di TV? Di TV. Tapi jadi kan kayak di kampung? Enggak, waktu itu pulang cuma 3 hari. Oh 3 hari terus balik lagi? Iya, dikasih waktu cuma 3 hari. Karena terikat kontrak ya? Iya betul. Oh gitu. Udah, alhamdulillahnya itu. Oh, jadi berasa di rumah ya Kak? Gak apa-apa kan memang ini ngobrol di teras. Iya. Nah, yang penting gak diangkat ke meja ya kakinya ya. Gak apa-apa, nah gitu gak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi beruntungnya kamu masih tampil di TV rutin, tapi kalau off air nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oh, oke. Nah ngomong-ngomong, katanya kamu pernah bergabung di personel Gaul waktu itu, Gaul? Gaul? Enggak, bukan. Oh bukan. Gaul. Hah? Baca katanya. Sutradara produser baca. Kalau kemarin Indra Completing. Oh oke. Oh ya. Jadi beda generasi Gaul. Oke, jadi ini scriptwriter gue itu orangnya nggak simple. Jadi mau ngomongin di JD11 di kemana-mana ke Gaul dulu gitu. Untung masih ke Gaul ya, nggak ke Kembar Sri Kandi. Tiga Sri Kandi. Oke, jadi kemarin sempat kita undang personel Gaul kan. Tahu nggak Gaul siapa aja? Siapa? Kak Adibal waktu itu. Adibal. Saiful Jamil. Terus Kak siapa ya namanya? Kak Emil ya? Emil ya? Siapa sih? Gue juga nggak ngerti. Iya. Saiful Jamil. Ini lakinya Ian Bustami ya, itu. Siapa namanya? Siapa? Lupa gue. Nggak tahu juga nih. Ya itu dia pokoknya. Ada Vin lakinya Eka Sapta, Kak Eka Sapta. Iya Mas Eka. Tapi masih ada kurang satu ya. Iya, satu siapa itu? Satu Gaul siapa ya? Nggak tahu deh, lupa. Iya. Itu manajer artisnya lagi serius. lagi bahas project berikutnya. Ya, kalau GD11 apa itu? GD11 tuh Jalan Damai.
Oh, Jalan Damai. Jalan Damai nomor 17. Oh, oke, maksudnya Indosiar. Iya. Oh, oke. Jadi itu ini besutan Indosiar. Emang Iya. produk keluaran Indosiar. Kalian produk, disatukan Iya, betul. untuk menyanyi dalam satu lagu. Betul. Apa itu singlenya? See You Bye Bye. Oh, See You Bye Bye itu. Yang See You. kemarin dinyanyiin Faul ya. Iya, Gimana itulah. sih lagunya? Coba dong diulang dong. Kamu hanya diam-diam, kamu jarang bilang-bilang, akhirnya aku menghilang. See you bye-bye. Oh, oke. Kok beda ya? Faul yang nyanyi sama kamu yang nyanyi emang beda ya? Oh iya, Iya. Enakan kamu. nggak mau, bukan aku yang ngomong. Enggak, karena aku di depan kamu. Kemarin di depan Faul gitu, enakan kamu. Iya ya. Pokoknya siapapun yang duduk di sini enakan dia. Oh, jadi itu setelah kalian menang, kalian dikumpulin, dijadiin boy band. Betul. Berjaringan paling keras. Pasti paling kuat. Taso. Mantap. Gimana sih sambutannya? Waktu itu luar biasa loh. Oh iya ya, Luar biasa. show ke daerah udah mulai. Enggak juga. Oh enggak juga. Karena masih lockdown. Masih lockdown. Kita waktu itu kan masih lockdown kan. Oh oke. Iya. Jadi hanya rame di YouTube aja. Iya, rame di YouTube, di akun media sosial. Oh gitu. Gitu. Tapi banyak yang nyanyiin lagu kamu akhirnya. Iya, banyak. Banyak ya, karena Kita lo peresmian syuting video klip di JIS. di JIS waktu itu. JIS Belum beroperasi, diresmikan. belum diresmikan, kita lah yang syuting. Kamu yang Syuting. meresmikan. Iya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Berasa kamu Pak Anies Baswedan. Iya kan? Oke, kita berharap nanti personil berikutnya juga datang ke sini. Kalau nggak salah Iya, minggu amin, depan amin, deh. amin. Minggu depan Heeh. personilnya datang. Bisa ke sini tuh selesai. sesekali kita lengkap. Oh gitu, mau dilengkapin. Boleh tuh. Si Alvin siapa? Ada anak DA. Anak DA. Satu grup sama mereka. Enggak, bukan. Yang JD11 itu. Bukan anak DA. Terus Beda. kita ngomongin JD11. Iya, betul. Kenapa lu ngomongin Alvin? Ini juga nggak nyambung juga. Sabar. Oh, si gue. Loh, kita ngomongin JD11, personilnya siapa aja, dia sebut nama lain. Makanya saya Lu udah sebut, untung aja lu gak sebut Pak Haji Roma Irama, lebih Sabar, bingung lagi gak lu? Sabar. Ini ujian. Oh, si Sabar. gue. Oke. Nah, dan setelah itu ada project berikutnya, kalian berlima itu? Enggak. Oh enggak, cuma satu itu Cuma aja? sekali aja sih. Oh, maksudnya apa? Projectnya cuma satu? Enggak ngerti. Enggak, biasanya kalau satu project sukses, itu kan ada project berikutnya. Betul. Oh, kalian Karena kok jarang sih label kita tuh bikin program untuk ramean gitu, jarang. sih. jarang. Iya. Baru kalian ini produknya. Kita sama Beauty yang cewek-cewek. Oh gitu. Oke. Seringnya tuh solo-solo aja. Nah setelah itu kalian lebih asik solo. Asik solo. Selama kamu menjadi juara itu sudah berapa solo yang kamu keluarin? Single? Berapa ya? Kurang lebih kalau di label ada 4-5 deh kalau nggak salah kalau Oh, di gitu. label. Ya, Oh, terkenal nggak? enggak. Kamu kan populer, kenapa single itu nggak terkenal? Karena kita tuh aku juga nggak tahu ya. Heeh. Pasar orang Indonesia itu seperti apa. Nggak bisa ditebak Nggak ya? bisa ditebak. Bener loh. Terus viralnya lagu kita juga nggak bisa ditebak. Bener loh. Kayak gitu-gitu loh. Kadang dikasih materi bagus, nggak biasa aja. ya biasa aja. Giliran dikasih gimana yang culamitan met Iya. met Malah viral, malah rame kayak gitu iya kan. kan? Iya, jadi kayak ya udah, ya intinya ya kita berkarya aja udah. Oh gitu ya, berkarya. Dan kamu sudah ada 5 single. Iya, Sampai itu- sekarang udah berapa single? Kalau ditotalin sama di YouTube aku udah belasan kali. Oh belasan. Oh kamu aktif di YouTube juga? Aktif di YouTube sendiri Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh jadi kamu ini cover-cover lagu? Lebih banyak bikin lagu sendiri. Oh kamu bikin lagu sendiri, pinter banget. Jadi kamu mencipta lagu, Ya. menyanyikan lagu, menyanyikan lagu. oh terus kamu produksi sendiri Produksi untuk di sendiri. YouTube. Betul. Oh oke, sudah belasan. Boleh dong pengen spill lagu yang paling banyak viewersnya. Paling banyak viewersnya ceritain sendiri, tetap menunggu. Tetap menunggu. Hmm. Coba dengerin lagunya. Kita mau dengerin, mau dengerin semua kan? Mau kan? Mau dong. Coba. Walaupun dirimu telah berpunya,
Aku masih di sini, tetap menunggu, tetap menunggu. Bagus. Bener loh, suaranya lembut ya, adem gitu di hati, berasa di surga gitu. Timur Pride, Timur Pride. Oh, Timur Pride ya. Oh, itu khasnya Timur begitu suaranya Iya, ya. Oh gitu ya. Serak-serak becek. Halus Iya. tapi tinggi ya. Dia bilang serak-serak becek, padahal nggak serak-serak becek. Iya. Serak-serak bau. Kamu main musik juga berarti ya. Kalau kamu ciptain lagu berarti kamu main musik dong. Main musik, Alat musik apa aja yang kamu bisa? gitar sama piano mungkin. Oh, gitar dan piano. Otodidak atau belajar? Sempat belajar cuman nggak lama, sisanya otodidak. Otodidak. Berarti udah emang bakatnya di sana ya. Jadi belajar sebentar langsung bisa gitu ya. Iya, belajar sebentar bisa, tapi itu ya nggak tekunin sampai bener-bener mahir gitu loh, enggak. Oh enggak, tapi bisa ciptain lagu kan berarti udah paham betul dong ya. Ada darah seni dari siapa? Kebetulan nggak tahu ya, karena kita tuh tinggal di daerah kan, jadi orang tua kita juga nggak terlalu tereksplor sih, maksud gitu? Gunawan tuh nggak ngeksplor kemampuan gitu, jadi kayak nggak tahu darah seninya tuh dari siapa. Dari papa mamamu nggak ada yang hobi? Kalau hobi gitu bermusik nggak atau- ada, cuman punya suara yang bagus. Oh, siapa? Ketahuannya tuh Bapakmu suaranya bagus. Iya. Dari Keluarga- mana kamu tahu kalau dia suaranya bagus? keluarga dari bapak semua. Oh, suka nyanyi. Iya, mereka suka nyanyi, ngaji bagus, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Keluarga dari bapak. Oh, jadi kamu makanya suaranya juga bagus ya? Iya. Kok ragu-ragu sih? Bengong dulu. Kamu Kayak bilang, memastikan dulu. Kayak bagus nggak ya? kamu merasa bagus kan suara Bagus. bagus. Nah, kamu bilang dari papamu ada yang ngaji bagus. Kamu bisa ngaji nggak dengan Bisa. nada-nada itu? Bisa. Bisa. Coba dong, pengen tahu. Nah, kalau pengen lihat ya penyanyi dangdut ini ngaji atau apa kori namanya ya. Coba dong. Al-Fatihah aja ya. Takutnya, Al-Fatihah. takutnya salah baca kan orang. Iya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus banget, adem. Bener-bener kan serasa di surga. Aku jadi pengen segera dihalalkan. Kalau dengar suara kamu ngaji, aku jadi inget kalau kita dengerin relay gitu dari Arab Saudi gitu. Kalau bulan puasa kan ada tuh di TV tuh suka tarawih relay. Iya. Sama loh. Masya Allah. Oh, bener-bener sama. Atau kamu jelmaan yang di sana? Oh enggak dong. Atau mungkin yang di sana itu suara kamu? Enggak bukan. Enggak, bukan ya. Ada yang nawarin nggak sih kamu untuk rekaman itu ngaji gitu? Enggak. Nggak ada, belum Iya, ada. Belum. Oke, nah sobat mantap ya, mungkin ada yang ingin memproduksi itu rekaman-rekaman suaranya Gunawan ngaji ya, boleh ya, Insyaallah. kontak Gunawan. Ngaji 30 juz aman kan? Aman. Aman tuh ya. Jadi nanti kan sekarang ada tuh yang di kayak di Spotify di mana Iya, aku pengen dengerin suara Faul ngaji Iya, gitu iya, kan. ha. Sambil jalan-jalan ke surga. Masya Tuh. Allah. Amin. Amin. Nah, kalau kamu nyanyi dangdut biasanya genrenya apa? Dangdut, Dangdut apa? aku tuh lebih ke modern sih. Oke. Karena kalau klasik jauh. Oh gitu. Belum terlalu bisa klasik. Kenapa? Karena klasik tuh apa ya? Unsurnya tuh kayak lebih apa? Maksudnya gimana ya? Susah. Kan susah ngejelasinnya sih kalau klasik. Ininya apa? Cengkoknya? Kalau cengkok kita punya cengkok, tapi Oke. nggak seklasik itu. Oh gitu. Kan Beda ya cengkok dangdut modern sama klasik beda ya? beda.
beda banget. Oh. Karena kalau Gunawan tuh ada unsur tilawah, ada unsur kosidahnya. I see. Kayak gitu. Kalau klasik tuh kayak Bunda Ayu Soraya, itu tuh, itu klasik klasik yang banget begitu, tuh. yang cengkoknya luar biasa Kayak gitu. Evi Tamala, Elvi. Umi Elvi. Oke, jadi Itu. beda ya. Heeh. Oh, oke. Vin, bilangin ngomongnya jangan kenceng-kenceng ganggu. Ya, agak dipelanin. Ya. Pak, agak diturunin ya, Pak. Ya, kita lagi rekaman. Ya, oke. Kayak gitu sih. Kalau genre, mungkin kan kamu memang kamu bilang genremu adalah kasidah, sehingga lebih dekat ke dangdut. Pengen nggak sih explore ke genre-genre lain? Pengen dan sering dikasih tanggung jawab juga sih sama pihak Indosiar waktu itu. Kalau setiap konser tuh kita nggak melulu nyanyi lagu dangdut, terus nggak melulu nyanyi lagu klasik, nggak. Oh gitu. Iya, jadi kayak sering dieksplor juga. Kamu nanti malam nyanyi lagu rock kayak gitu, atau nanti malam konsep kita kan ngepop nih, jadi kita nyanyi lagu pop kayak gitu sih. Gitu. Iya, jadi sering dieksplor. Nah, kamu kan looknya nih, dan looknya kamu dan tampilan kamu tuh hip hop banget, R&B banget gitu. Kalau diminta lagu hip hop gitu bisa nggak? Atau nge-rap gitu? Bisa ya? Sering juga. Oh, sering juga. Coba sering. dong, pengen denger Gunawan. Kalau hafal lagu rap nggak ada yang hafal sih. Ya apalah, ya, sekenanya lah. Apa ya lagu rap? Apa ya? Aku nggak ada referensi kalau. Ya biasanya kamu diminta lagu apa? Aku hip hop gitu. Lagu nge-rap tapi tuh dikasih prompter. Oh, dikasih kayak prompter. Kalau hafal nggak bisa. Wah. Kasih prompter, kasih di handphone. Lagu apa kamu bisa? Lagu apa ya? Biasanya tuh dikasih dangdut yang ada nge-rapnya gitu loh. Oh gitu. Gadis Baliku coba. Gadis Baliku. Tahu nggak lagunya? Enggak. Nggak tahu. Bisanya apa? Apa ya? Ya kan, agak bengong nih. Agak susah Iya, ya. agak susah Ya, tapi emang. kalau lagu R&B aja deh. R&B. Bisa nggak? Ya gimana? Oh, enggak. Nggak tahu. Kalau lagu yang sekarang ngetop apa? Bukan Veronica, satu lagi. Kalau nggak dibilang kita jadi Veronica lagi. Iya, yang lagi ngetop apa? Tabalo apa? Tabola Bale. Oh, atau statue. Stay True. Statue, setelan cuek baru malu. Agak Lupa, tapi bagus ya. Emang suaranya bagus ya. Dia sih betulnya nyanyi apapun jadi bagus ya. Oh, Masya Allah. Lagu Ambon Class. Ada request lagu Ambon klasik. Lagu Ambon klasik. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja, jangan pikir beta lain. Perkara cinta, beta cinta, mau sayang paling sayang, Marsho mau bikin apa? Weh, emang bagus. Lu kan, dia itu nyanyi apa aja bagus. Nggak nyanyi pun bagus. Oh, gimana? Dilihatin aja udah bagus. Nyelam nih, nyelam ke dalam sini nih. Emang kalau bagus itu nggak ngapa-ngapain pun bagus. Ya kan? Gitu-gitu sih. Ngaji bagus, nyanyi Amin, bagus, amin. diem bagus. Terus mau apa lagi? Apa ya? Nah, kalau sampai sekarang ada project-project single baru? Ada. Gunawan? Sekarang tuh lagi produksi lagu-lagu timuran sih. Lagu-lagu timur, karena lagi ngetren ya lagu timur ya. Oh oke. Lagu apa yang sekarang? Udah dirilis? Udah kemarin Cucu Lucu. Ya gimana lagunya? Kalau soal uang panai, kakak bisa cari asal tumbaku bawa baik. Sampai di hari baik, kakak datang dengan keluarga. Tung dua tunangan. Weh, itu ciptaanmu sendiri? Itu nggak ciptaan teman. Ciptaan teman. Itu genrenya apa?
apa ya? Dangdut Timdut. Tim apa itu tim dut? Timur dangdut. Oh, dangdut timur. Oh, gitu. Jadi ada sentuhan timurnya, ada Ya, dangdutnya. Bagus ya. Emang Iya. bagus kok, nyanyi timur juga bagus ya kan. Nyanyi barat bisa? Nyanyi barat, Heeh. iya sih ya, tapi harus lihat lirik sih. Oh, gitu. Ya. Ada biasa lagu apa aja yang kamu bawain kalau pas show? Kan biasanya ada rocknya, ada dutnya, ada lagu barat gitu. Yang paling sering tuh You Are The Reason. Gimana sih lagunya? Yang I climb every mountain, I I- swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Oh, bagus kan? Emang kan Coba. bagus. Apa? Coba. Bisa gue. I climb every mountain itu kan? Ini bagus loh suaranya ya, Oh, walaupun dikit. Oh, bagus. Iya. Iya. Tapi jangan panjang jadi jelek. Makanya kasih sedikit aja bagus. itu project yang kemarin kamu. Kalau yang ke depan apa lagi? Ada beberapa project lah. Mm. Ada bikin apa ya? Pokoknya project-project timuran dulu deh. Oke. Ada beberapa cuman nggak bisa di-spill sih. Nggak bisa ya, belum ya, Belum. karena masih dalam project ya. Nanti akan satu persatu di spill. Yap. Nah, harapan kamu di karir kamu yang sekarang apa? Mudah-mudahan ada salah satu karya Gunawan bisa meledak, bisa didengerin sama banyak orang, terus bisa diterima sama pecinta musik Indonesia. Emang sampai sekarang belum ada yang meledak gitu. Belum sih. Yang waktu itu viral apanya? Waktu itu tuh single duet sih, karena Gunawan dulu sempat ada couple, Mm-mm. jadi kayak itu tuh naik banget dulu. Oh gitu. Duetan Duetan sama anak Lida juga. sama anak Lida. Oh, apa judul lagunya? Kalau Cinta Menghampiri Jiwa. Yang gimana sih lagunya? Sering ku dengar kata mereka, jangan terlalu terbuai cinta. Bagus ya. Kayak Itu ada di Spotify gitu aja ya? Ada, Apa ada. judulnya apa? Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Kala Cinta Menghampiri Menghampiri Jiwa. Gunawan dan Rara. Gunawan dan Rara. Oke. Dan tadi harapannya karirnya akan terus. Amin. Ada tawaran-tawaran lain nggak sih? Main sinetron lah, main film lah, iklan gitu. Kalau sinetron belum, cuman FTV udah beberapa kali. Oke. Dan pengen sih sesekali pengen nyoba ke film, pengen Belum nyoba ada? sih. Belum. Kalau sampai ada tawaran film, kira-kira peran apa yang ingin kamu dapatkan? Aku tuh pengen banget main film keluarga yang kayak selingkuh-selingkuh. Drama gitu ya. Drama keluarga. Terus kalau Aku pengen main. selingkuh kamu jadi apa? Aku jadi suami yang kang selingkuh. Itu mah harapan beneran, bukan peran itu sih. Pengennya kayak gitu sih. Oh gitu ya. Jadi peran-peran yang menantang sebetulnya. Menantang. Kalau betul. ditawarin peran setan gitu mau nggak? mau banget. Jadi Iya. pocong gitu mau? Mau Mau banget. ya? Iya. Kan nggak perlu acting jadi pocong, cuman berdiri, mau aja. Mau. Yang penting duitnya ya. Yang penting duit. Realistis Jujur ya. kan realistis ya. Oke deh. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman netizen, ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut ke segmen berikutnya ya. Oke, Gunawan. Sebenarnya aku pengen ngobrol banyak, tapi waktu kan. Iya. Dan thank you banget kamu hari ini tidak telat. Jadi, aku ceritakan sejarahnya. Sejarah. Selama aku di sini, yang sudah setahun berjalan ini, kalau anak-anak baru itu pada telat. Wow. Tapi kamu tidak. Bahkan Masya kamu Allah. 30 menit Apresiasi. lebih awal, luar biasa. Bahkan nih ya, kalau dangdut senior ya, gue tanya, Mbak, nasihatnya untuk penyanyi-penyanyi baru apa, Mbak? Yang pertama, attitude. Yang kedua, on time. Itu selalu. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu sering dibuat menunggu anak-anak baru. Katanya begitu. Dan ternyata untuk Gunawan tidak, ya, itu tidak berlaku.
Jadi memang Gunawan adalah juara seutuhnya. Masya Allah. Termasuk juara di hatiku loh kamu. Masya Mulai sekarang aku Allah. ngefans sama kamu. Yeay. Pertama, suaranya bagus. Kedua, orangnya humble, Masya Allah. banyak senyum. Itu luar biasa. Dan mulai sekarang nanti aku kunjungi YouTube-mu ya. YouTube-mu apa judulnya? Gunawan Muharjan. Gunawan Muharjan. Catat ya, kunjungi ya YouTube-nya Gunawan ya. Oke, Gunawan, aku sekarang mau main-main sama kamu. Saya punya 7 kata yang kalau saya sebut, apa yang ada dalam otak kamu langsung Oke. keluarkan ya. Spontan ya, nggak Oke. pakai lama ya. Oke. Oke, Maluku, Indah. hati, Bersih. asam, Lambung. genteng, Basah. ringan, Angkat. baja, Berat. gentong, Apa gentong? gentong, Gentong. Ah, gentong. Masa kata gentong? nggak tahu. Guci, Guci, tempat air. Oh, toren. Ya, toren versi besar. Kalau di dapur namanya gentong. Oh, gentong ya. Heeh. Beras. Oh, beras. Oh ya bisa. Bisa kan? Oke, Ya. ya oke. Tadi Maluku bilang Indah. indah. Maluku indah ya? Indah. Aku belum pernah loh ke sana. Ya, main dong ke sana. Indah Kak. apa? Indah banget di sana tuh surga dunia. anjay. Oh, yang benar. Enggak, aku emang dari dulu pengen ke Maluku. Iya. Tapi belum ada yang dituju. Guys, sekarang ada kamu, nanti aku bisa ke Yes. sana. Aku kontak kamu Main-main ya. ya. Aku main ke Maluku, Oke. nanti diajak main ya gitu ya. Iya, nanti diajak pokoknya kemanapun di sana. Emang indah banget Nanti ya? indah. Di sana laut oke. Gunung oke, Oh. bukit-bukitan oke, hutan oke, makanan oke. Oh gitu ya? Iya, Orang-orangnya juga oke. orang-orangnya ramah-ramah. Ramah-ramah ya? Oh oke. Kamu sering pulang ke Maluku? Sering, Sering ya? Dalam setahun berapa kali pulang? tergantung sih. Tergantung. Kadang bisa sampai 3 kali, 4 kali Oh gitu? Ya. Enakan tinggal di Maluku atau di Karawaci? tinggal di sana. Enak di Maluku ya? Tapi kamu milih tinggal di Karawaci Kerjaan. karena kerjaan ya. Oke. Kalau hati tadi bilangnya Bersih. bersih, sebersih hati kamu ya. Amin. Amin. Insya Allah. Hati kalian bersih kan teman-teman, sobat mantap, bersih. Hati kalian bersih. Wajah kalian aja yang kotor. Harus dicuci ya. Oke, asam tadi Lambung. lambung. Kamu punya asam lambung? Enggak. Enggak. Saya punya. Oh, punya? Usia. Pas dong berarti. Bener ya. Genteng tadi Basah. basah. Emang genteng basah ya? Basah. Kebetulan di Kalau rumah udah- saya itu bocor gara-gara genteng basah. Gentengnya basah bocor ya, curhat ya Pak. Bilang sama mantan Pak Bupati. Biar dikasih uang jajan lagi. Jangan Pak, nggak usah Pak, nggak usah Pak. Iya amin gitu. Iya, amin, amin Pak, amin. Nggak usah. Iya, tapi harus kerja ya, Nggak kerja. usah ya Nggak Pak. usah, Oke, ringan tadi. Ringan Ah. tadi apa? Ringan tadi apa ya? Ringan tadi apa ya? Angkat. 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 Kamu suka angkat-angkat yang ringan ya? Nah, suka. Yang berat Yang berat susah angkatnya. nggak kuat ya. Baja tadi Berat. berat. Baja berat ya? Berat. Baja enteng, Pak. Oh iya baja ringan. Kalau baja ringan ya. Tasuk nih, mana tasuknya? Oh iya. Mana potongannya? Mana? Oh iya, ini. Oh iya sana aku nggak tahu. Coba pegang. Berat apa ringan? Baja ringan. Wih, taso loh ringan banget ini. Ringan kan? Tapi worth it ya. Iya dong, harus. Ringan kan? Ringan banget. Ringan, tapi kuat. Kuat banget Mau ya. coba lempar ke itu kepalanya Bovin Bonjol deh. Jangan coba di kepalanya dong. Coba di rumahku. Coba di rumahmu sekuat apa gitu ya. Luar biasa. Bener loh. Ini terbaik, ini produk terbaik ya. Terbaik banget. Oke, nah lanjut tadi baja, tadi udah gentong, dia agak bingung karena ternyata di Ambon nggak ada gentong ya. Ada cuma saya nggak tahu. Kalau di Ambon apa namanya? Apa ya? Kuali paling ya. Oh, kuali ya. Kuali sama gentong beda ya? Beda atuh. Oh beda kan? Beda. Kalau kuali kan buat masak kan? Heeh. Gentong? Gitu. Oh gitu. Iya, buat nyimpen air Oh, kalau drum. di rumah apa? Oh, drum ya. Kalau di Ambon drum ya. Drum. Drum namanya. Oh, bukan drum. Kalau drum Bukan. di luar sana ya. Drum di luar. Oh. Kalau kita drum. Oh, drum namanya. Iya. Kalau di kampungmu namanya drum. Drum. Itu kalau di rumah buat nyimpen air. Iya. Kalau mau masak Iya, ambil dari ha, situ. ha. Oh, namanya drum. Drum. Bentuknya kayak apa? Ada yang plastik kan warna biru. Heeh. Nah, ada yang itu, ada yang apa sih? Kalau yang dari gerabah gitu ada gerabah apa? nggak? Dari gerabah.
Gerabah apa? Ini bukan orang Indonesia. Hah? Tanah liat yang Oke, Gucci berarti Gucci. Lah Gucci, ya Gucci, bener Gucci. Ada di tempatmu ada Gucci. Ada. Oh oke, namanya Gucci. Koleksi mamaku banyak. Oh Gucci. Iya. Itu Gucci keramik beda lagi. Oh iya, beda lagi ya. Itu bukan gentam. Oh, ada yang bulat gini ya? Yang kayak perutku gitu. Iya, kayak gitu. Oke deh. Ya, Gunawan, kamu kan menyanyi, terus tadi ngajinya juga bagus. Terus kalau di komplek-komplek gitu disuruh ngaji juga nggak? Diajak tahlilan gitu, suruh ngaji nggak? Di sini enggak? Oh di sini nggak? Kalau di kampung? sana sering tadarusan. Oh tadarusan sering kalau Ramadan gitu Iya. juga? Oh gitu. Nah kamu menyanyi, main musik, terus ya banyak sekali kegiatan kamu. Kamu paling nyaman dibilang apa? Seorang Gunawan ini profesinya apa? Paling nyaman ya penyanyi. Emang kamu seorang penyanyi Iya. dan kamu enjoy dengan Enjoy itu? banget. Oke, mau sampai kapan kamu menyanyi? Cita-cita Gunawan walaupun udah nggak ada, udah meninggal, tetap terkenang si karya-karya. Karyanya tetap dikenang, Itu sih. tetap dinikmati Iya, sampai jadi kapanpun. sampai kapanpun pengen nyanyi aja. Oke, luar biasa. Oke, fix, mantap. Gunawan adalah seorang penyanyi ya, dan berharap karirnya akan abadi sampai kapan. Amin. ya Rabbal Amin, amin, Alamin, amin, amin, ya. amin. Oke, sebelum kita berpisah ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap yang positif-positif? Iya, terima kasih karena udah saksikan kita hari ini dan doain kita selalu semoga kita tuh sehat-sehat dan jangan lupa terus pantengin channel YouTube ini dan jangan lupa juga pantengin channel YouTube Gunawan Muharjani. Oke, ya Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita sama Gunawan Muharjan, finalis pemenang kedua Dua. ya. Pemenang kedua Lida Dangdut 2020. Oke, saya Mas Rere dan Saya Gunawan. sampai jumpa. Gak kuku. Au au. Ayo asik dangdutan.